Islam, tapi tidak tersakiti hatinya ketika Allahnya dihina. Orang Islam ketika tidak mau tahu ketika agamanya diganggu oleh orang lain, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falaisa minhum," maka dia bukan orang Islam. Bahkan dia Hamka dengan tegas mengatakan, orang Islam yang tidak merasa terganggu, yang tidak punya sikap ketika agamanya dihina, maka silahkan ganti saja bajunya dengan kain kafan. Takbir! Coba kita lihat, waktu dinaikkan flyer tolak maksiat Labuhan Batu, kira-kira banyak nggak yang naikkan? Banyak. Banyak. Tapi ketika begitu diminta untuk aksi, banyak yang pura-pura tidak tahu, banyak yang pura-pura tidak mau tahu. Betul, betul. Maka oleh karena itu, kita yang hadir ini, saudara-saudaraku beserta aksi, bersyukur. Ternyata Allah masih gerakkan hati kita. Ternyata Allah masih gerakkan hati kita untuk peduli kepada agama Allah. Maka untuk membakar semangat kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, saya mengajak kepada kita semuanya untuk bernasyid 1000 mujahid. Kalau seandainya ada 1000 mujahid, kita satu di antara yang 1000 itu. Takbir! Kalau hanya ada 100 mujahid yang siap berjuang di agama Allah, maka kita satu di antara yang 100 itu. Takbir! Kalau hanya ada 10 mujahid yang siap berjuang di agama Allah, maka kita siap satu di antara yang 10 itu. Takbir! Labuhan Batu 1 juta mujahid! Bahkan saudara-saudaraku, kalau seandainya cuma tinggal 1 mujahid yang ada, maka siapkah saudara-saudara menjadi satu di antara yang 1 itu? Siap berjuang untuk agama Allah. Takbir! Oleh karena itu, mana lagi? Nah, main enggak? Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Khalil Nafis sudah menegaskan bahwa sekalipun Ferdinand seorang mu'alaf, sekalipun dia mengatakan dia sudah beragama Islam, tidak ada urusan siapapun yang menghina Tuhan agama orang lain, wajib diperkarakan dan dituntut di hadapan hukum. Betul? Maka oleh karena itu, apa yang sedang terjadi pada hari ini, kita teringat beberapa tahun yang lalu bagaimana Ahok menghinakan Al-Maidah 51, betul? Pada saat itu kita sudah mulai bergerak, ulama-ulama kita sudah mulai bergerak, dan alhamdulillah aksi demi aksi yang kita lakukan membuahkan hasil, dan akhirnya Ahok penista agama kemudian dipenjara 2 tahun. Allahu Akbar. Oleh karena itu kita pun akan buktikan kembali kepada Ferdinand bahwa kalau Ahok bisa dipenjara, Ferdinand juga harus bisa dipenjara. Takbir! Semua bernasib. Lagi kita mati lagi. Cepat ini. Lagi. Target kita yang kita minta kepada Bapak Kapolres Labuhan Batu, yaitu pertama, kita meminta sampaikan aspirasi umat Islam Labuhan Batu, bahwa umat Islam Labuhan Batu menuntut dan mendukung polisi dalam hal ini untuk segera menangkap Ferdinand Huta Nayan. Takbir! Dan yang kedua,
Yang menjadi tuntutan kita juga adalah kelompok orang di sebuah diskotik Hans Station di Jalan Baru ternyata berjoget berjingkat. Ayo, oleh karena itu sangat kita sayangkan di mana satgas COVID di Labuhan Batu, betul? Apa kira-kira nggak nampak Hans Station itu, betul? Kira-kira nampak tidak? Jadi kenapa bisa tidak nampak? Apa yang memutakan? Ini yang menyakiti kami umat Islam. Ormas Islam sudah mau tidak buat acara, ternyata ada di Hansi yang tidak mematuhi dan ternyata juga tidak punya izin melakukan pesta di malam tahun baru tanpa mematuhi prokes. Betul? Tidak ada yang pakai masker, betul? Ternyata udah keluar izinnya di bulan Juli, betul? Pertama katanya nggak punya izin, tahu-tahu ternyata menyebar sama kita, izinnya sudah dikeluarkan oleh Pemkab Labuhan Batu, betul? Izinnya tempat hiburan, tapi isinya merusak generasi muda. Wahai bapak-bapak, ibu-ibu polisi, kita punya anak, nauzubillah, anak cucu kita nanti yang bisa masuk ke sana, betul? Kalau ini kita biarkan. Dan sekali lagi, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Allah kalau mau mengirim azab ke Labuhan Batu ini bukan karena ada saja kemaksiatan, tetapi orang-orang yang tahu kemudian diam melihat kemaksiatan itu juga akan merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang hadir ini menolak azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Kita tuntut Polres Labuhan Batu untuk memproses panitia yang ada di Hans Station. Betul. Ayo semuanya ikut yel saya. Tutup Hans Station. Tutup Hans Station sekarang juga. Tutup Hans Station. Tutup Hans Station sekarang juga. Oleh karena itu kami minta kepada Bapak Kapolres, ya, untuk kiranya bisa menyampaikan sesuatu di hadapan kami atau siapapun yang biasa mewakili oleh beliau untuk menyampaikan tuntutan kami ini. Sampaikan bahwa umat Islam Labuhan Batu menuntut Ferdinand ditangkap, menghina dan meresahkan umat Islam. Kalau tak bercakap si Ferdinand itu tak mungkin kita aksi pada hari ini, betul? Kemudian kalau tak bikin ulah Hans Station itu takkan mungkin kita aksi pada hari ini, betul? Belum lagi selesai Hans Station. Semalam di Adipura, ya, semalam di Adipura ada pesta cingkrak anak remaja kita. Ada yang pakai masker tidak? Ada yang pakai masker tidak? Sementara polisi TNI satuan tugas merazia masyarakat yang sedang makan minum di veteran, betul? Dibiarkan polisi tentara merazia masker di veteran. Pada saat yang bersamaan di Adipura satu pun tidak ada yang pakai masker. Betul. Ada apa? Ada apa? Apa karena di sana ada pejabatnya, betul? Sehingga polisi dan tentara tidak nampak dari Adipura itu, mereka terang-terangan bingkrak, joget-joget buka batu. Betul. Nggak ada. Ini yang membuat hati kami merasa tidak adanya keadilan. Kalau masyarakat kecil disuruh pakai masker, itu yang di Adipura malam kemarin tuh, Pak Polisi, Satuan Tugas, BPBD, TNI, tolonglah, jangan pilih-pilih kasih. Apa nggak ada polisi di acara itu? Ada. Apa nggak ada TNI di situ? Ada. Apa nggak ada BPBD di situ? Ada. Takbir! Jangan saya yang bilang bupatinya. Nanti dibilang barisan sakit hati. Oleh karena itu, Bapak Polisi tolong
Anilah. Kalau memang semuanya pakai masker, ini tengok peserta aksi sebagian pakai masker. Walaupun saya kalau sempat ada yang menyuruh saya pakai masker, Ustaz pakai masker, itu yang dia dipura suruh pakai masker, betul? Jangan kita saja dipaksa-paksa. Itu generasi muda kita joget-joget jingkrak-jingkrak di situ. Dihadiri. Campur laki-laki perempuan. Dengan alasan semi, sementara zikir akbar tidak jadi, betul? Oleh karena itu, peserta aksi, kita bersyukur bahwa kita bagian dari peserta aksi ini, dan kita sekali lagi berharap Bapak Kapolres bisa hadir bersama kita, memberikan pernyataan, kemudian juga segera menunaikan tuntutan kita. Pertama, sampaikan aspirasi kita, tangkap terjadi. Yang kedua adalah tutup Hans Cafe, kemudian segera proses panitia yang melaksanakan acara. Kenapa? Karena telah melanggar prokes. Yang kedua, melanggar jam aturan yang harusnya tutup sekitar jam berapa, Ustaz? Jam 12 paling lama sudah tutup. Ternyata sampai tengah malam mereka masih cingkrak-cingkrak. Sampai subuh. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan dari Bapak Kapolres Labuhan Batu. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Waka. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita dengarkan pernyataan sikap Alois terkait dengan Ferdinand dan Hans Station. Kepada Ustaz Baki kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap statement Aliansi Umat dan Ormas Islam Labuhan Batu menuntut Kepolisian Negara Republik Indonesia segera menangkap dan menindaklanjuti memproses hukum Ferdinand Huta HMC penista agama, tangkap dan penjarakan. Yang kedua, menuntut Kepolisian Negara Republik Indonesia Polres Labuhan Batu untuk segera mengusut, menyelidiki dan menangkap pengelola Hans Station yang telah menggelar acara dugem pada malam tahun baru, melanggar proses protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, menuntut pemerintah daerah Pemkab Labuhan Batu untuk segera menyabut izin operasional kegiatan pariwisata dan hiburan Hans Station dan segera menutup, menyegel Hans Station agar tidak bisa kembali menggelar hiburan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya kita sambut bersama tanggapan dari Bapak Kapolres Labuhan Batu. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat untuk naik ke atas mobil komando. Kita sambut dengan takbir. Boleh di atas sini, Pak, bergabung. Nah, Pak. Dulu kami pernah Pak Prido di sini, beliau naik ke atas, Pak. Kami mohon Pak, Bapak naik. Tolong Pak naik, Pak. Tolong hargai kami, Pak. Kami siapkan tempat di atas, Pak. Silakan, Pak. Kalau Bapak nggak mau, biar kami pergi aja. Kalau Bapak tidak mau naik, biar kami pergi saja. Minta tolong, silakan. Di situ aja, Bang. Ya.
Baik, terima kasih saudara-saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu Wa Taala karena kita pada hari ini masih diberikan kesehatan. Jadi yang perlu kami sampaikan di sini kepada saudara-saudara kami untuk sama-sama kita ketahui. Jadi sama-sama sudah kita mengetahui selama ini bahwasanya tugas kami salah satu kaitannya dengan untuk mencegah perbuatan yang keji dan kemungkaran. Itu yang tetap kami konsisten untuk melakukan itu. Setiap perbuatan-perbuatan apapun yang bentuknya merusak akidah kita, tetap kita laksanakan upaya-upaya yang kita lakukan sebatas yang bisa kita lakukan. Jadi ada koridor-koridor yang pantas kita lakukan. Terhadap untuk penghinaan untuk Presiden Utahayan, jadi itu sudah dilaporkan oleh KNPI Pusat di Barreskrim. Jadi untuk rekan-rekan ketahui, saudara-saudaraku semua terpahami, proses itu masih tetap dilaksanakan karena masih sudah dilaporkan. Jadi tetap kita monitor dan kita pantau untuk di wilayah kita. Jadi kita berharap juga bisa proses itu nanti berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Itu untuk kasus Presiden Utahayan. Kemudian untuk always, jadi upaya-upaya juga kita sudah lakukan sesuai dengan komunikasi kita kemarin sudah kita sampaikan dan kita sudah lakukan penindakan. Jadi kemarin sudah kita lihat di sana tentang kegiatan-kegiatan itu terkait dengan perizinan masih ada yang memberikan izin, namun nanti kami tetap berusaha bagaimana caranya biar persoalan ini dapat terselesaikan sehingga proses-proses itu dapat kita laksanakan. Ini aja Pak Ustadz kira-kira yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah lah kami juga berhadir ke sini bukan hanya untuk sekedar muncul sebagai polisi di sini. Kami polisi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Izin, tolong sampaikan harapan kami ini kepada Polri dalam hal ini agar aspirasi kami Aliansi Umat dan Ulama Islam Labuhan Batu ini bisa disampaikan ke Polri bahwa kami berharap segera agar Presiden Utahayan bisa ditahan. Tolong sampaikan, Pak. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Jadi itu udah otomatis Pak ya. Jadi apapun kegiatan yang sudah terlaksana di sini pasti kami juga membuat sistem pelaporan. Jadi itu sudah otomatis kita sampaikan apa harapan-harapan daripada warga kita yang ingin kita sampaikan. Jadi yang perlu Pak Ustadz pahami, kami juga tidak berkeinginan seperti itu. Kita berharap suasana di Labuan Batu Raya ini ingin tetap kondusif. Sama-sama kita jaga lingkungan kita. Dan perlu bapak-bapak ketahui, saya kebetulan adalah putra daerah Labuan Batu Raya ini. Saya lahir di Labuan Batu Utara. Jadi tidak perlu bapak-bapak sangsikan. Pasti apapun ceritanya kita tetap sama-sama untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak baik ini. Terima kasih. Takbir. Pak, tanya Pak. Nanya. Enggak, satu aja Pak. Kemarin sudah kita saksikan bahwa malam minggu kemarin saya lewat di Tugu Adipura, bahwasannya digelar di situ keramaian. Dan di situ memang ada baik. Kemarin Sudah saya tutup Pak ya. Dari permintaannya itu kan mengembang lagi nanti malah jadi banyak. ini maksudnya keadilan Pak. Keadilannya kami apakan izin. Apakah di situ punya izin? Itu saja Pak. Karena saya lihat, saya langsung ke situ Pak. Begitu saya dari sana, saya tengok di sana ada keramaian kan gitu. Prokes. Malam minggu Pak. Bupati mulai di situ. Saya nanya izinnya ada nggak izinnya Pak? Klarifikasi aja Pak. Itu ada klarifikasi aja Pak. Klarifikasi. Izinnya. Pasti nggak ada, izin nggak ada kita. Kan gitu. Ya, mohon dijawab Pak. Secara resmi jawabannya Pak. Kita tidak akan memberikan izin itu Pak. Oke Pak, ya Pak. Ya. Ya.
Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Itu Polres Labuan Batu. Wakapolres beserta Bapak Kabak Rem. Waalaikumsalam. Iya, semuanya Bapak dari Polres Labuan Batu, terima kasih sudah memberikan tanggapan kepada kita. Intinya pihak Polres Labuan Batu akan menyampaikan bahwa aksi kita ini pertama menuntut Ferdinand ditangkap. Betul? Yang kedua adalah pihak Polres akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan segala upaya menutup Hans Station. Setuju? Akbar! Tangkap Ferdinand sekarang juga. Jihad di jalan Allah. Saudara-saudara, hari ini kita berjihad. Siap? Yang tidak siap angkat tangan. Supaya bisa pulang jangan membuat malu. Ayo, yang siap angkat tangan. Siap jihad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amak tenaga nasi bungkus. Kenapa lemah sekali? Takbir. Baik, ikhwani fillah yang dirahmati Allah. Kita tidak pandang hari ini salah siapa, perbuatan siapa. Yang penting hari ini siapa yang berjasa mau menutup Hans Station pasti berarti bagi kita, betul? Karena bagi kita menutup tempat maksiat adalah harga mati. Adalah harga mati. Takbir. Maka kita harapkan kepada Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, bagian perizinan, rendahkanlah hati, dengarkanlah harapan anak-anak bangsa ini. Kami sudah banyak yang hancur gara-gara narkoba, betul? Kami sudah banyak yang hancur gara-gara tempat hiburan di mana-mana, betul? Bahkan di mana-mana hari ini jual tua, macam jual aqua, betul? Di mana harga mayoritas Muslim di kampung kita ini? Oleh sebab itu, dengan rendah hati, kalau memang Labuhan Batu kita bolo bersama. Mari kita harapkan Bapak Bupati, Bapak Ketua Perizinan, Ibu Wakil Bupati bisa menutup Hans Station, betul? Karena hati kami hari ini penuh dengan cita-cita supaya Hans Station ditutup. Apabila ini bisa berlaku dan dilakukan, maka layak kami acungkan tangan bahwa pemimpin hari ini tidak macam pemimpin sebelumnya, betul? Penguasa hari ini tidak macam penguasa sebelumnya, betul? Orang yang kami pilih hari ini, yang terpilih hari ini, tidak macam orang yang terpilih sebelumnya, betul? Kami tidak pandang siapa penguasanya, yang kami pandang siapa yang sanggup untuk menutup Hans Station. Apabila itu tidak sanggup ditutup, terlalu kerdillah sebetulnya kekuasaan Labuhan Batu yang begitu megah hanya karena tempat maksiat yang kecil, betul? Naif kita rasa. Kita berdoa kepada Allah, semoga usaha kita ini
dengan berbagai macam rintangan dan cobaan. Karena Allah Subhanahu wa taala kita bergerak. Pada Allah kita meminta melalui tangan Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, dan Bapak perizinan cabut izin Hans Stesen. Takbir! 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 Kegiatan-kegiatan itu tahu kalau itu menyalahi undang-undang, betul tidak? Jadi apa masalah? Sebenarnya masalah hati-hati kalian tertutup untuk menerima, membuka mata bahwa tempat maksiat itu besar di Kabupaten Labuan Batu. Kalau cerita undang-undang, sikit-sikit dalih. Apa dalih? Wah, mereka ada izin. Izin dijadikan perintah bahwa undang-undang menyatakan kalau mau buka usaha harus ada izin. Betul. Tapi juga jangan lupa undang-undang. Kalau izin menyalahi atas kegiatannya, maka tetap menyalahi undang-undang. Betul tidak? Cabut izinnya. Kali apa yang mau kita sampaikan? Ini sebenarnya permasalahan kita bukan permasalahan izin, bukan masalah undang-undang, masalah hati yang udah tertutup. Betul tidak? Betul tidak? Alasan, aduh maaf, di sana mah orang itu hebat, dekingnya besar. Kita lupa kalau kita punya Allah. Di mana ada undang-undang yang melindungi kemaksiatan? Di mana ada undang-undang yang melindungi segala kemungkaran? Berarti orang-orang yang tak berani itu salah satu di dalamnya. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Betul. Jadi sekarang Bapak Bupati Kabupaten Labuan Batu, kalau saya sendiri menyatakan dan kami semua menyatakan, ini sederhana wah. Kalau sudah ada praktek, perintahkan semua aparat-aparat yang ada di sini. Kalau umpamanya di pemerintahan ada satpol, rutin kerjanya cek bareng-bareng, yuk. Setiap hari cek, setiap hari kita sama-sama, setiap hari kita kontrol. Maka insya Allah, ya ini karena nggak ada pengawasan makanya terjadi begini saudara, betul tidak? Kenapa tidak berani ngontrol? Oh maaf, ini indikasi ya. Mungkin adanya orang-orang jangan kalau ke situ nanti hilang job kita. Itu nggak prinsip masyarakat pemikir, betul tidak? Dari sekian puluh yang kita katakan ya Bapak Polisi mohon maaf. Ini semua pengakuan masyarakat di situ udah ada backup. Kalau cerita bukti mah boleh bertanya ya. Bahkan terakhirnya anggota kita sendiri sudah terjerat di situ. Kita katakan, ya, kita katakan pada saat itu bahwa praktek itu benar-benar nyata. Kenapa? Karena benar-benar kita saksikan. Kalau memang bukti katanya alasan bukti. Sementara sudah kita saksikan sama-sama. Mau minta bukti apa lagi nih? Ini sebenarnya bukan bukti lagi yang kita butuhkan. Hati itu dibuka. Terbuat dari apa hati kita sampai kita lupa? Bapak Kabupaten Labuan Batu, Bapak Polri Kabupaten Labuan Batu, kita sibuk menjaga kekondusifan. Bukankah kondusif dapat dijaga dengan perakalan yang waras, betul? Kalau sudah gila semua, macam mana cerita kondusif? Macam mana kita cerita keadilan? Macam mana dibangun kafe apa, dibangun taman? Otak gila, ujung-ujungnya apa? Digali itu airnya. Dibangun listrik begini, tiang-tiang ini digali. Kenapa pada gila semua? Kenapa sebenarnya? Permasalahan Kabupaten Labuan Batu ini tingkat tertingginya kalau saya katakan. Kenapa narkoba peringkat kedua di Sumatera Utara? Karena SDM pemimpin di sini moralnya kurang dalam bertindak untuk kebenaran. Cuman hasilnya, Bar. Cuman hasilnya. Jadi. Oke.
agar kiranya bersama-sama kita mengikuti motor komando. Kemana motor komando itu? Pergi ke situ lah. Kita makan satenya bro. Ya, mana tahu ada sate dari Pak Kasat.